Hello Indonesia, apa kabar? Saya Shane Patinama, kita Garuda. See, by the celebrations, we thought we had won it. Cool. Pertemuan antara Erick Thohir dengan Sain Patinama berlangsung di Indonesia. Sain Patinama memutuskan untuk ke Indonesia di tengah-tengah agenda FIFA Matchday. Setibanya di Jakarta, Sain Patinama bertemu dengan Erick Thohir. Pertemuan itu berlangsung hangat di salah satu tempat makan di Jakarta. Jelang gabung timnas Indonesia, Sain Patinama bawa Viking FK menang atas Sarpsborg. Kabar terbaru muncul dari pemain naturalisasi anyar, Sain Patinama. Dia diturunkan klubnya, Viking FK, dalam laga lanjutan pekan ke-10 Liga Norwegia 2023 melawan Sarpsborg. Duel antara Viking FK kontra Sarpsborg digelar di Sarpsborg Stadion, Sarpsborg, Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023, malam WIB. Laga tersebut berlangsung sengit, tim tuan rumah Sarpsborg tampil mendominasi. Sain Patinama diturunkan secara penuh di laga tersebut. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu dipasang sebagai bek kiri. Sain mampu tampil baik dalam menjaga lini pertahanan Viking. Itu merupakan laga terakhir Viking FK sebelum jeda karena agenda FIFA Matchday Juni. Dalam waktu dekat ini, Sain Patinama akan bertolak ke Indonesia untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sain menjadi salah satu dari 26 nama yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni. Skuad Garuda akan melakoni laga uji coba melawan Palestina dan Argentina. Dilihat dari laga terbarunya, Sain dalam kondisi baik dan aman dari cedera. Bek kiri berusia 24 tahun itu diharapkan mampu melakoni debut bersama timnas Indonesia di laga uji coba nanti. Konsisten pasang bendera Indonesia di Instagram, pertanda Emil Audero dan Kevin Dix siap dinaturalisasi bela timnas Indonesia. Dua pemain keturunan Indonesia, Emil Audero dan Kevin Dix konsisten pasang bendera Indonesia di Instagram pribadinya masing-masing. Timbul pertanyaan, apakah hal tersebut menjadi pertanda Emil Audero dan Kevin Dix siap bela timnas Indonesia? Mengintip Instagram pribadi Emil Audero @Emil_Audero, pemain berdarah Indonesia-Italia itu menyantumkan bendera merah putih di bionya. Hal serupa juga dilakukan oleh Kevin Dix yang konsisten menyimpan bendera Indonesia di bio Instagram pribadinya @KevinDix2. Namun, belum diketahui apa maksud dan tujuan Emil Audero serta Kevin Dix konsisten memasang bendera Indonesia di Instagram pribadinya masing-masing. Satu hal yang pasti, kedua pemain tersebut merupakan pemain keturunan Indonesia grade A yang berkarir di Eropa. Emil Audero membela klub Italia, Sampdoria, sedangkan Kevin Dix memperkuat klub Denmark, FC Copenhagen. Keduanya tengah diisukan bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, untuk diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Audero berpotensi jadi pesepak bola keturunan Indonesia pertama yang main di Liga Champions. Pasalnya, Lazio dipastikan akan tampil di Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024 setelah finish di urutan kedua Liga Italia tahun 2022 sampai tahun 2023 dengan koleksi 74 poin. Beberapa waktu lalu, Kevin Dix pernah mengutarakan secara terang-terangan di akun Instagramnya bahwa dirinya tertarik untuk membela timnas Indonesia. Kini, pemain keturunan grade A itu menanti undangan dari PSSI. Tentunya, diharapkan baik Emil Audero dan Kevin Dix bisa segera dinaturalisasi agar bisa memperkokoh skuad timnas Indonesia. PSSI kantongi pemain keturunan grade A PSSI. Profil Matt Doherty, bintang Tottenham yang ternyata keturunan Indonesia. Mengenal lebih jauh sosok Matt Doherty,
Bintang klub Liga Inggris Tottenham Hotspur yang ternyata keturunan Indonesia. Sebagai bangsa besar, Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang berkiprah di kancah sepak bola. Para pemain keturunan ini pun notabene punya nama besar. Sebut saja Giovanni van Bronckhorst dan Robin van Persie yang dikenal sebagai legenda tim nasional Belanda, keduanya punya darah keturunan Indonesia karena sejarah kedua negara di masa lampau. Sayangnya, dua pemain yang pernah bermain di level teratas bersama klub-klub besar pun kini telah pensiun, sehingga jarang ada pemain keturunan Indonesia yang kini bermain di level teratas bersama tim termasyhur. Namun belakangan muncul kabar mengejutkan bahwa ternyata masih ada pemain keturunan Indonesia yang bermain di tim papan atas dan bermain di level tertinggi. Sosok itu adalah Matt Doherty yang berstatus penggawa Tottenham. Kabar ini diketahui dari unggahan akun Instagram @footballtalennesia. Dalam unggahan itu, bek sayap berusia 30 tahun ini diketahui memiliki ikatan dengan Indonesia dari sang ibunda, Johnny Doherty, yang merupakan orang Belanda dengan darah tanah air. Dilaporkan bahwa sang ayah adalah pasukan Belanda yang dikirim ke Indonesia dan bertemu Johnny Doherty, sehingga keduanya menikah dan melahirkan Matt Doherty. Meski punya darah Indonesia dan darah Belanda, Matt Doherty justru memilih membela Irlandia di pentas internasional, yang tak lain adalah tanah kelahirannya. Matt Doherty merupakan bek atau wingback kanan milik Tottenham Hotspur yang lahir di Swords, Irlandia, pada tanggal 16 Januari tahun 1992. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Doherty tercatat sebagai pemain timnas Republik Irlandia meski dirinya punya darah Belanda dan Indonesia. Mengenal pemain Indonesia berdarah Maroko, ikut gembira dengan keberhasilan Achraf Hakimi DKK di Piala Dunia 2022. Keberhasilan Maroko mengalahkan Spanyol di babak 16 besar menjadi salah satu kejutan pada Piala Dunia 2022. Keberhasilan Achraf Hakimi DKK ke babak perempat final tidak hanya dirayakan oleh publik Maroko tapi juga orang-orang di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Salah satu pesepak bola Indonesia berdarah Maroko, Ilyas Alhaf mengaku sangat gembira dengan capaian dari tim berjuluk Singa Atlas. Menurut Alhaf, Achraf Hakimi DKK memang layak melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2022. Ilyas Alhaf adalah pemain berdarah Indonesia dan Maroko yang saat ini bermain untuk klub Almere City di kasta kedua Liga Belanda. Pemain berusia 25 tahun tersebut berposisi sebagai seorang winger kanan dan juga bisa ditempatkan sebagai gelandang serang. Ilyas Alhaf merupakan pemain jebolan Sparta Rotterdam. Di klub itu, Ilyas mengawali karirnya dari level akademi klub hingga menembus ke tim utama. Nama Ilyas tercatat sebagai pemain di tim nasional Belanda U18 dan U20. Ia jadi salah satu andalan tim Belanda U20 dengan mengoleksi 10 caps. PSSI pantas memasukkannya dalam pemburuan naturalisasi Grade A.